Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-alimul qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil khair. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal jannah sab'u aqabat, ahwanuha al-maut wa ashabuha al-wuquf indallah baina yaday zalim wal mazlum. Angku-angku ninyak mama negadang bahasa betua nan dianjuang tinggi diambah gadang. Buya-buya alim ulama suluh bendang dalam negari. Tunjuk nengka majari, sasik nengka menyapu. Pemuda-pemudi, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang dibaca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang harus ditampuh oleh seseorang untuk sampai ke sarugo dengan selamat adalah 7 pasawangan, 7 lurah, 7 bukit yang harus dilalui, ditampuh dengan selamat dan sukses, baru bisa sampai ke sarugo. Yang 7 itu mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama yang harus ditampuh adalah al-maut, mati. Tidak bisa awak langsung masuk surga kalau tidak mati dulu. Kalau ada orang yang ingin lompat indah, loncat tinggi, langsung saja tajun ke surga tapi tidak melalui mati, tidak ada kamus, tidak ada cerita. Untuk itu kita harus dulu mati. Mati di dalam Islam diajarkan kawak jangan sampai ada waktu lowong untuk indak mengingat mati. Aksiru zikra hazimil lazat. Banyak mengenal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nan wanguk mesti mati. Satu-satunya tunangan yang tidak patah di tengah adalah mati. Tidak boleh ditakuti dan mesti dijalani, mesti diingat. Kalau ada orang yang takut mati, jadi duit dulu. Nah, untuk itu, mati yang bisa menyelamatkan awak untuk sampai ke surga. Kalau mati itu mati elok. Mati elok dengan arti dapat awak husnul khatimah. Untuk mendapat mati elok, Tuhan mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali hendaknya mati dalam Islam. Mati dalam Islam tidak bisa diperoleh kalau tidak hidup secara Islam. Untuk mati dalam Islam, ia benar hendaknya awak hidup kita Islami dalam segala tindak tanduk. Kalau awak sebagai pejabat, pejabat Islami, pedagang Islami, suami Islami, pemuda Islami, pemudi Islami. Pendeknya diwarnai oleh Islam kehidupan awak sehari-hari. Tindak tanduk tingkah laku dan apapun fungsi dan jabatan awak. Mati merupakan pasawangan pertama yang mesti ditampuh. Supaya mati itu elok, tentu awak di atas dunia ketika hidup elok. Tidak mungkin nanti kita bisa mati elok kalau hidup tidak elok. Sebab Nabi mengatakan matan nasu bima ya'ishu bih. Manusia itu mati sesuai dengan tingkah laku, tindak tanduk hidupnya. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Siana waktu mudanya model itu, waktu tuanya juga model itu. Kalau orang suka pajudi ketika hidup, mati nanti pengenannya judi juga. Yang dia cuangnya tangan kata mencari meminta kereta judi. Siana minum ketika hidup, juga mati nanti minum-minum juga diminta. Jangan pazina ketika hidup, mati nanti pengenalan itu juga, walaupun tenaga tidak boleh. Nah, mati harus ditampuh lebih dulu.
Tapi supaya selamat sampai ke surga, pasangan pertama itu ditampu dengan husnul khatimah, mati yang baik. Itu nomor satu yang harus ditampu. Dan itu semestinya tidak dapat kita lupakan. Karena itu pelajaran dengan banyak contoh. Berapa banyaknya contoh yang kita cari. Tidak awak mau orang tidak mati. Bara acuknya awak satu menyelenggarakan mayat. Dengan satu menyelenggarakan mayat atau mendengar orang mati. Kalau kini ambo menguburkan sianu, besok tentu ambo perlu dikuburkan orang. Kalau kini ambo mengapani memandikan sianu, tentu besok ambo perlu dikapani dan dimandikan sianu. Dan begitulah seterusnya. Jadi supaya mati ko elok, kita babuat dan elok pula ketika hidup. Pernah bapak dan ibu-ibu di waktu Nabi duduk bersama sahabat, lalu orang musung jenazah. Dia orang lalu musung jenazah, Nabi tagak, sahabat pun tagak bersama Nabi. Memang begitu sunnah. Kalau awak sedang duduk-duduk, lalu orang membawa mayit tagak, tidak kapai awak menyeriangkan mayit. Biarlah mayit itu lah diusung orang dulu lewat pada awak, baru kita ulang duduk balik. Mayat itu lah dibawa orang, Nabi mengecek. Kata Nabi, lega. Mungkin bahasa Arabnya pariha, lega. Kacang yang sahabat-sahabat, Rasulullah, bagaimana engkau mengecekkan gembira atau lega sedangkan si anu itu meninggal, mayat yang lalu? Rasul menjawab, kalau sekiranya mayat itu waktunya hidup mayat baik, amalnya soleh, perangainya elok, pergaulannya rancak, dia Tuhan elok, dia manusia baik, alangkah leganya kini. Habis tugas hidup, ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lajalih surga tantangannya, leganya. Tapi kalau sekiranya naik ko maik jahat, ketika ibu jahat, manusia pemacah dalam masyarakat, manusia langau, manusia nyamuk, kutu, kepiliang, adih, raja merusak solat indak, puasa indak, segala indak, jadi kacang miang. Alangkah leganya orang tinggal. Dengan kematian ini, sanang hati orang yang tinggal. Lega awak. Andaknya, kita pernah mendapat ungkapan dari orang gaya awak. Kalau kita mula-mula lahir, menangis. Tapi orang menanti awak galak. Ibu bapa, mama, inya, gaya, galak. Walaupun awak menangis. Tapi nanti kalau mati, kebalikan dari itu. Awak dan mati galak, orang melapih awak menangis. Abang aku menangis awak ketika lahir, itu kebiasaan anak yang baru lahir menangis. Mungkin bertukar alam. Ibu bapa gembira dapat nikmat dari Tuhan. Nanti kalau awak kapai atau mati, galak kau awak mati atau menangis. Kalau awak galak mati, berarti dah dibayangkan di wajah awak tampil dengan kita diami surga. Di awak kena masuk surga, gambar surga dibayangkan ke awak, tentu kita gembira, galak, senyum. Awak senyum, orang menangis mati awak. Sebab kita orang elok. Le meninggal sianu, pai sianu, mati sianu. Sebab awak tinggal lampu awak kebananam padam. Tak lama hati orang, sedih orang keberangkatan awak. Tapi kalau kita nak meninggal tu menangis, bagaimana kau menangis? Neraka nampak awak gambar neraka dibayangkan ke awak tapi tinggal awak. Dek perangi awak cingkah ketika hidup. Dek perangi cingkah nanti ke langit ketika hidup. Awak mati, orang galak mati terjangkang lang kecil orang muju kami. Alhamdulillah dibaca orang, berangkit lang orang. Masuk nama awak. Tentu kita menginginkan mati yang husnul khatimah. Ngan elok kan awak ketika hidup pun elok pula. Itu nomor satu yang perlu kita tampuh. Pasawangan nomor satu yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, kubur. Kubur, ada kubur ke tanah, ada kubur di masa saja awak mati. Mungkin dalam laut, mungkin dalam parut binatang, dalam parut ikan. Dengan arti antara awak mati nanti dengan akhirat, itu berarti awak dalam kubur atau di alam barzakh. Kubur awak, dan sekadar kubur sama je kubur makhluk lain atau kubur binatang saja. Kubur yang jadi pasawangan yang kedua, ya kubur na lapang. Sehingga untuk doa mayat kan wakihi fitnatal qabri wa azabun nar. Pelihara lahnya dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah
Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Mesti masuk kubur dulu. Sudah mati, masuk kubur. Tapi kubur kau, hendaknya kubur nan elok. Kubur nan elok bergantung juga kepada perbuatan awak ketika hidup. Jangan sampai kubur kau sampai. Jangan pula sampai kubur kau kalam. Walaupun lajalih kalam, tapi istilahnya bukan kalam hakiki, tapi kalam majazi. Itu kalau ingin awak kubur awak lapang, kubur awak elok. Pertama dalam beribadat, dilabihkan ibadat tu pada wajib. Umpamanya bau duk sampai di mana wajib membasuh muka, alabih itu. Sampai di mana wajib membasuh tangan sampai siku, ana yang kata stek. Membasuh kaki sehingga pergelangan kaki, ana yang sampai ke batih. Dengan balabih tu membasuh atau membayar hutang, atau menjadi lampu nanti dalam kubur. Indak kalam, indak sampai kubur awak. Kemudian ingin kubur kita lapang, syukur pula melapangi orang. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seseorang kalau syukur menolong orang. Dan termasuk salah satu Tuhan menolong itu dilapangkan kubur awak. Dengan arti di alam barzah kita ndak tan anyayu. Syukur membantu. Orang meminjam agih, orang meminta agih bari. Jangan awak jadi sampilik karyang kaje balapi cik jagung. Di dunia selalu syukur membantu, syukur menolong, syukur melapangi. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang syukur melapangi, memudahkan urusan orang di dunia, nanti Tuhan memudahkan pula urusan awak di akhirat atau di hari kiamat. Berarti dimulai dari dalam kubur. Orang yang syukur menutupi aurat orang, aib orang, Tuhan menutupi pula aurat awak. Dan syukur melapangi orang, Tuhan melapangi pula kubur awak. Jadi kubur jangan sampai jangan sampai awak teraniaya di dalam, dan sampai diazab, disiksa dalam kubur. Balabih membayar wajib kepada Tuhan, syukur membantu, menolong dan melapangi orang. Ini tidak akan masuk kubur awak, tidak ada cerita. Walaupun di pangan-pangan dalam kubur, dalam peti dibuat, dimasuk lampu ke dalam. Kalau lah mati, dah masuk kubur tu Tuhan punya kuasa. Di bawah benar atau dunia tidak laku lagi. Dimasukkan kabau masuk kubur, mati di dalam. Masuk nami ke dalam tu ada Tuhan nami, tu ada malaikat nami. Itu pasawangan yang kedua yang mesti kita tampuh untuk sampai ke surga, tapi selamat-selamat. Mati elok di kubur lapang. Yang ketiga, nan harus kita tampuh awak jalani, tunggu kiamat dulu. Kiamat ketik tu mati tadi. Yang kiamat gadang. Sebab salah satu rukun iman percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat, kalau kita orang-orangkan dalam-dalam kejadian hari kiamat tu, Masya Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha, sampai berikut. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Kiamat. Apa tu yang zilzal? Apa tu yang qari'ah? Yang qari'ah nanti gunung tabang. Manusia sepuh bilalang yang berterbangan. Gunung bukit sepuh kape yang berhamburan. Sedangkan kini gampu-gampu seketik sekian skala Richter kata orang. Sampai 5, 6, 7 geger. Sampai goncang, runtuh rumah, runtuh toko dan sebagainya. Baru seketik. Apa lain nanti gunung Merapi, gunung Senggalang, gunung Tandikat, gunung Kurinci, gunung Talang, Basile, Tabang, Randai. Itu yang terjadi. Matahari berserak, bulan berserak, bintang berserak. Itu nombor suhu kok kejadian kiamat. Di hari itu, yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Wanita hamil waktu itu dilahirkannya anak. Orang yang anak sedang arik menyusu dilapihkan dari induk. Sebab indak tertahan.
Indak tatahan dahsyatnya kejadian kiamat itu. Aikon yang kita alami, mesti kita tampuh kiamat ko dulu. Indak ada cerita indak menampuh hari kiamat. Yang pasti terjadi. Hanya bila masuknya, memang tidak ada tahu kawak. Hanya Nabi menyampaikan harinya hari Jumat. Atau Jumat bila, atau tanggal bila, itu tidak ada ilmunya dia awak. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang harus kita yakini, kiamat pasti terjadi. Hanya kini, kalau awak cari, tanda-tandanya sangat banyak. Tanda-tanda kiamat kok sangat banyak. Ada tanda kiamat itu, duraku anak atau anak buah ke atasan. Bawahan lama lawan ke atasan. Ibu bapak ditentang atau didurhakai oleh anak. Atau anak duraku ke ibu bapak. Adik ke kakak, kemenakan ke mama, dan lain sebagainya. Orang nan dulu miskin-miskin, kinilah kayu. Yang tak biasa berterompa, kinilah bersepatu. Itu tanda kiamat. Padusi banyak pada laki-laki. Banyak jumlah padusi pada laki-laki. Kok dihitung persentasenya, mungkin cik laki-laki sekian padusi. Dan sangat terakhir nanti, kalau satu laki-laki, 50 padusi. Kok kiamat? Matahari tabi dari barat, ke timur dia duduknya nanti. Apakah kiasan atau asli, sama-sama kita rasakan. Dan banyak cakap, banyak bantah. La taqumus sa'ah illa kana as'adun nas luka bil luka. Tidak akan berdiri kiamat kecuali nanti kalau kesenangan orang suka bercakap, caci mencaci, laim bil laim, cela mencela, buruk memburuan. Tidak ada kesepakatan. Tak ada dan selia semudia. Itu juga menandakan tanda kiamat. Banyak gampo. Banyak gampo. Kini kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat. Tanda kiamat kala sangat banyak. Dah sangat banyak tanda kiamat. Tapi banyak pula orang nak lupa ke kiamat. Kadang-kadang sagan awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah dijadikan kita Tuhan jadi orang. Ada bagai kita manusia ko nan ingin sama jo indak orang, hewan, do binatang. Ambo pernah menengok kabau lega 5 balai kur. Diri orang ke rumah potong. Diri ke rumah potong. Lah jalihnya ke rumah potong ke diri. Kalau ke rumah potong diri kan kadi dabia tu, kadi bantai. Di kubak-kubak, di saik-saik. Di tengah jalan, hata laki jodoh kabau tu, cubit-cubitan, senggol-senggolan. Ada sesuh jo jantan di batino. Padahal ke rumah potong tu ke diri. Tiba di rumah potong, kawannya na lain lah barabiah. Allah gak 2 balai ku na barabiah, tinggal si ku lagi. Atau lampai balai, tinggal ciek lagi. Giliran katibo dinyo, inyo ke barabiah sudah itu lagi. Hata laki jo mengunyah-ngunyah lama baru. Bakunya aja rumput lama tu baru. Lajak le pisau katibo dilihi awak mengunyah aja baru. Aku mudahnya kabau tadi. Jadi kadang-kadang awak pencari ada masyarakat yang model itu. Ayahnya lah mati. Induk lah meninggal. Ini nak ada lagi. Kadang suami lah meninggal. Anak perangai cubit-cubitan je. Andak takana, andak tahu nyama soiko ko giliran kainyo sudah itu lagi. Kan itu mau kekecian sepunan tadi. Mati, kiamat, kafabil mauti wa iza. Cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Pelajaran ya awak ndaknya, awak akan menghadapi itu. Aku pasawangan yang ketiga kiamat. Jadi supaya nanti awak mulus sampai ke surga, menampuh kiamat. Ko aman awak ndaknya. Barajo ka dahsyat kiamat. Barajo ka payah, ka susah, ka sulitnya. Anang kita dapat sanang. Sebab selama itu awak membuat hal-hal yang bisa menghindarkan awak dari siksaan kiamat itu. Orang yang sengsara dari kiamat tentu perbuatan atau kercis untuk kiamat itu tidak dibali. Kalau awak lebarakit jo Tuhan, tentu Tuhan selalu melindungi awak. Sebab nanti di kiamat seluruhnya kan hadir satu. Walaupun yang hidup waktu itu situ dulu matinya, baru matinya. Yang mati sebelumnya, kepada rasulnya waktu itu. Bagi para nabi, para rasul, para zu'ama muslim, para orang-orang saleh,
mukmin yang taat, barajo ke dahsyat kiamat, anak mereka tetap bisa terlindung atau selamat dari bahaya-bahaya kiamat itu. Ikulah yang kita persiapkan diri nak mulus sampai ke surga di kiamat. Dia kiamat nanti dapat kita tampuh dengan elok dengan persiapan yang matang sejak kini. 3. Nang kampe pasawangan yang harus ditampuh al-mahsyar. Al-mahsyar kita dihimpun nanti tampe berkumpul seluruh umat. Sejak mula manusia pertama sampai manusia terakhir lahir, anda ada ni tak berkumpul di sini dan tak bisa absen. Tak bisa absen, tak sama jo sekolah jo di kantor. Di kantor kalau awak tak pergi ke kantor kan bisa minta izin. Buat surat kepada yang terhormat Bapak Kepala, berhubung kerana saya kurang sehat, saya tak dapat hadir bekerja hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Guru kelas, kerana saya sakit, tak bisa datang sekolah hari ini. Untuk di mahsyar tak bisa itu. Kepada yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung kerana kesihatan saya terganggu, saya tak bisa hadir pada mahsyar ini. Tak bisa. Seluruhnya mesti hadir. Di mahsyar, sama-sama kita bayangkan, indak ada babuki, indak ada bagunung, indak ada balurah, indak ada balawi, basungai, badanau, babanda. Data sadata-datanya, matahari, dake, randah, kawak, bara kahangit, bara derajat Celsius tu pani. Indak kan bisa melindungi apa je pun batang kayu, indak ada. Tapi bagi kita nan masuk surga ingin mulus, hendaknya di padang mahsyar tu kita punya payung. Orang nan bisa berlindung atau terlindung di mahsyar dari bahaya-bahaya atau dari kepanasan mahsyar ada. Di antaranya dari dunia kalau awak jadi pemimpin adil. Pemimpin adil barajo kahangit di padang mahsyar hanya dapat payung nanti. Waktu itu yauma la zilla illa zilluh. Tak ada payung kecuali payung yang disediakan Tuhan untuk awak. Kalau awak jadi pejabat, adil awak. Pemimpin, adil. Berarti kita dapat payung dilindungi Tuhan nanti. Pemuda, taat. Pemuda yang taat ketika kini. Ini pemuda tapi tidak terjerumus. Tidak kepengaruh pengaruh yang merusak moral. Taatnya beribadat. Dapat payung di padang mahsyar. Pemuda yang diajak oleh pemudi atau oleh wanita berbuat serong, ini tak amuh takut ke Tuhan. Awak muda, ada orang perusi rancak, perusi berpangkat mengajak awak. Tidak amuhnya dapat perlindungan juga nanti di padang mahsyar. Orang yang berimpak, tidak tahu tangan kiri, anda dagiakan tangan kanan. Ikhlas. Kerana ikhlas dalam beribadat, ikhlas dalam berimpak, berserakah. Tidak bersoraan kembali bersoraan muagia sekian. Dapat payung, dapat perlindungan juga di akhirat. Begitupun orang kalaunya bergaul atau ingin berkasih sayang itu karena Allah. Berpisah karena Allah. Bukan karena yang lain-lain, bukan faktor hawa nafsu. Kau termasuk orang yang mendapat perlindungan. Orang yang cinta ke masjid, yang qalbuhu mu'allakun fil masajid, hati yang tergantung ke masjid. Baan yang kecapek tiba, baan yang kelambek pulang. Walaupun tiba di rumah, pangana ke masjid juga. Orang laki-laki, wanita atau manusia yang selalu taat. Kehidupannya dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Merasa rasa tidak lama perasaan kalau ibadat tidak dibagi. Kalau lemah itu, insyaAllah di mahsyar itu nanti, barajo karandah matahari, dan awak bisa selamat. Dan kita dapat bertaduh. Dan dunia ko barana kalamonyo. Lamo di sinan pada di dunia. Kadang orang ko tidak sadar kita banyak na lupa. Ko hidup dunia barabana lamonyo. Paling lama awak hidup di dunia sejak mulai sampai mati. Di akhirat balamonyo sejak mulai mati sampai tidak hidup lagi. Maka lama tu di akhirat pada hidup. Balupun tu na lama tu. Bakana nan sebentar ko saja. Betupun nikmat dunia barana dapat awak. Kasih gua bana dia awak. Selamat-lama makan, paling lama kan waktu lalu di kerongkongan. Kalau tidur dalam parui, tak terasa lama dia. Apalagi kalau keluar dari parui mencari sama dia awak. Kadang-kadang rumah barat tu ni, kok tidur melantang selalu punggung, tidur menungkui selalu parui, tidur meriang selalu rusuk, kan situ terpakai. Rumah pak, kau pak, iyo pada kamar pak, sabale, orang pak di rumah, ada seorang saja.
Dia tahu ni dapat sedonya. Oh lai, baca doa pak lalu. Ada bergolek-golek yang dari atuk sampai ke dapur. Dilok ke lalu lah tu. Tak barat. Seketik qalil kata Tuhan. Kalau yang kesenangan dunia. Adikana mahsyar akan terjadi. Kita lalui mahsyar tu dengan mulus. Melalui mahsyar dengan mulus. Dapat perlindungan. Perlindungan dan akan kita dapat nanti. Kalau syarat-syarat atau biaya untuk membeli payung tu. Kita kirim saja kini. Biar oleh pejabat, oleh pemuda dan lain sebagainya yang kita baca tadi, kita laksanakan dan kita amalkan itu supaya nanti di mahsyar sampai berkumpul seluruh umat awak dapat sajuk hendaknya. Bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi rahimakumullah. Maka soal akhirat atau termasuk mahsyar, suatu hal bukan saja kita dengar melalui telinga, dibaca dan melalui Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang sangat perlu kita bayangkan. Kita bayangkan, kita ranuangkan anangka terjadi. Ba'a nanti jadinya awak. Ada pikiran tu dalam-dalam. Indah hati gadang saja kita paturian. Dan cari contoh-contoh. Bagi bapak dan ibu-ibu nampai haji. Itu akan dapat merasakan. Waktu wukuf di Arafah. Seluruh umat dan haji sedunianya. Dikumpulkan dalam satu tampik dalam pakaian putih waktu ihram. Bayangkan, itu baru wukuf di Arafah, sekian juta baru umat yang sedang wukuf. Merasa susah, merasa pahit, sulit. Apa lain nanti awak berada di perang mahsyar seluruh umat. Itulah persawangan nang kampe yang mesti kita lalui dengan mulus. Baru selamat sampai ke surga. Nang kalimo, hisab. Hisab hari pertanggungjawaban dari seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan di atas dunia. Baik tahu orang atau tidak tahu orang. Nampak ada orang atau tidak. Allah mengetahui. Di situlah nanti kita akan bersuara ayat Tuhan. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Di hari itu nanti kita ditimbang, kita dipersoalkan, dihitung. Baik yang kita andukkan dari dunia orang tak tahu, sehingga nanti di waktu hisab kita bersama-sama menyampaikan apa yang kita perbuat di atas dunia. Mungkin mulanya orang tak tahu atau orang sangat. Nanti kita menyampaikan. Sehingga banyak nama ratuk. Ya laitan ma lihazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malangnya ambu. Nasib aku. Nang ketik nang gadang di pacalian di keluarnya kini ko ha. Malang ayam ambu dulu tak ada orang yang tahu. Nampak juga. Apa lain kok korupsi? Korupsi nama begitu banyak tak tahu orang. Ya orang tak tahu. Orang tak tahu orang bisa dikecuah. Tapi di kiri kanan awak kiraman katibin raqib atid selalu mencatat. Di waktu hisab aku nanti akan dimunculkan ke lapangan. Dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan hadis yang dibaca tadi, di waktu hisab kala nanti yang sangat membahayakan, yang sangat ngeri. Dan sabut dalam hadis tadi, wa ashabuha al-wuquf indallah baina yaday zalim wal mazlum. Wuquf indallah, kita nanti tagak di hadapan Allah antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Orang yang menganiaya, jo orang yang dianiaya. Iko sianu yang menganiaya, iko sianu yang dianiaya. Allah menyaksikan. Sedangkan awak jual keribayi. Jual keribayi waktu itu. Karena kelakuan itu kita laksanakan waktu hidup. Sampai hati awak merugikan orang. Hasuang kesenan, hasuang kemari. Tipu kesenan, tipu kemari. Asal sianu tanianyo, sianu rugi. Aturannya ke menapik, nak jadi menapik. Dia ulah kekejaman dan kelihayan buruk awak. Di atas dunia bisa kita berbuat sewenang-wenang. Ada faktor pendukung, faktor penolong dan lain sebagainya. Tapi seluruhnya itu nanti waktu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa pengacara yang bisa membela awak. Nah, pengacara yang bisa membela awak kan amal ibadah kita.
Amal ibadah awak akinlah buruk karajo. Ndak do ibadat orang dia nyanyo. Tuhan sasi ajwa dibayi randam. Dirandam saja masuk neraka. Apalai dengan utang banyak indak dibayi, pambayi utang waktu indak do pitih, indak do lay dolar dan sebagainya, atau pasolah jo badan dibayi. Amal ibadah awak kok lay seketik banyaknya diserahkan kepada orang yang kita nyanyo. Dosonya dipindah kepada awak yang menganiaya. Ikolah yang paling baik. Di samping awak sansaro, malu gadang puluh. Iko perlu menjadi pemikiran dan perhatian awak. Baru bisa awak nanti selamat sampai ke surga. Kalau hisab awak tu hisaban yasira. Hisab awak tu elok. Tidak ada yang buruk dan ketimbang elok sadonya. Gol masuk surga tu. Untuk memperbarik kepada yang baik. Ayo memperbanyak amal, memperbanyak zikir. Memperbanyak amal, memperbanyak zikir, mengurangi atau menghabiskan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada orang membuat ungkapan berupa cerpen. Dibuatnya berupa cerpen tapi sebenarnya ungkapan. Ada salah seorang bernama Siin ko rupanya kekasihnya ampe dan dicintai dan dikasihnya. Pertama bernama Hana. Yang kedua bernama Harben. Yang ketiga bernama Anis. Yang keempat bernama As. Ko Asmawati, ko Asmani, dan pokok As lah pangkatnya. Waktu muda-mudi, tak tanggung sayangnya Siin. Lebih kasihannya tadi janji muluk-muluk. Ona akabadain, aku cinta padamu Hana, hidup matiku untukmu. Sayo satidu awak seno samalu, lai samur makan indak samur dicari, seketik samur dicacah, banyak samur dilapah, kabukit semua mandaki kelurah samur menurun. Saya duit semati awak na dain. Itu sebenarnya otak saja itu. Kalau ada orang mengecek saya duit semati, janji, itu janji muluk-muluk ni tak menantu. Janji muluk-muluk nak mesti dimungkiri. Banyak contoh nampak dah awak. Kalau suami sakit, lah sasak angok, lah cik-cik, kemati lah. Menangis je isteri. Tapi ditangiannya apa? Angkok mati udah ambo nanti. Asal akan menjawab untuk ambo suriko. Dulu berjanji saya duit semati. Kini orang tentu laki ke mati lagi ganti ni fikirnya. Kan tentu tidak setia itu. Atau bagi laki-laki, lajale perusinya meninggal, ionya sedih semati, sekubur kita berdua ni otak. Baru saja bini meninggal, kadang bangga, kadang hati bagai. Rusuh yo, bangga yo, gembira yo. Dan dirusuhkan anak kok bayin dua tiri. Dan gembirakan awak jadi orang baru sekali lagi. Itu. Jadi ketika muda-mudi bukan main janji muluk-muluk. Deklah lama babau. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun. Rupanya bak pepatah orang awak dua. Mujur sepanjang hari, malang sekejap mata. Na mujur nak dapat diraya, na malang nak dapat ditolak. Rupanya sekali taraya di na malang, tatolak di na mujur si inu. Sedang duduk-duduk di rumah. Mohon ampun kita minta sekadar contoh. Tiba-tiba datang utusan Pak Kapolsek. Membawa surat perintah dari Pak Kapolsek. Tiba di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In. Aka bapak. Awang kini in japui tabau dia den. Pak Kepala memanggil. Membau. Awang kadi kurung. Kurungan untuk awang lah siap. Awang kadi kurungan untuk awang lah siap. Menggigil si im, pucek si im tadi. Dia nyu pucek dia menggigil, atakana nanti sayangi dia ampe. Pertama si Hana, mula-mula diturui atau diimbau si Hana. Hana, akabadain. Baam kau pucek kau dain kini. Yang terjadi, ana bersuhu, apa yang tiba di dain. Akan betulahnya kau Hana. Udah kini japui tabau de utusan Pak Kapolsek. Udah ke dikurung. Kurungan untuk dah lah siap. Kini itulah na udah banan kahana. Alea muana mantan awak. Maunyin awak. Membela awak. Kau apa yang terjadi di situ beko.
Bapikir anak aku lega seminiknya. Oh, adan kalau kakian dah yo ndak bisa. Jale kamu nyian nuda, kamambela udah di sinan, mantan saja ndak enteh dengan awak. Ni segitu sayang kau kadannya na. Wis kitunya kurang aja kau na kurang aja bagailah. Awak ni kemantan udah kian yo ndak. Segitu sayang si anak kadain. Diturui atau diimbau puluh kekasih nomor 2 yaitu harben. Nah sihar ko. Har, ba abang, anak sihar ko ba abang rupanya. Ka ba abang, anak terjadi dia abang, tu menggigil pucik ko abang. Dehar malang tumbuh dia abang. Kini abang dapat ke bawah dek pisuruh Pak Kapolsek. Abang ke dikurung ke banyo. Tu ba yo ba le sayang har ke abang. Sayang ba dia mu har mantan abang kesinan munyian membela bagai. Siana ba cek yo bang. Siananya kau. Jale kamu nyian mantan saya nak muah doh. Biarlah bang, awak sebagai orang rumah bang dan nomor 2, awak antan abang. Awak antan, tapi singgung halamannya. Singgung halaman kantor Pak Kapolsek itu. Untuk masuk ke dalam, ayo ndak antih dengan abang. Ayo ndak bisa loh. Aku bang yang terjadi, buruk baik, terserah dia bang selesai. Tapi sekadar mantan singgung halaman kantor, awak antan abang. Dia segitu sayang kau keadaannya bahar. Mujulah tu. Sana mantan saya nak muah doh. Kecik sihar puluh. Dituri puluh lasiin. Orang rumah yang ketiga, kekasih nomor 3, Anis. Nis, ba apa? Si Anis ku ba papa rupanya. Terjadi dia apa ko? Tu dak loyo ko apa, dak menggigil ko apa? Nis malang yang tumbuh dia apa? Ba apa ka dikurung kini kabanyo di kantor Pak Kapolsek. Jadi, ba apa ngana Anis? Dia mu Anis mayang apa kesinan? Munyian apa membela ko apa bukan yang terjadi. Sana lah paturi. Yo sana nyuanis manta sana muah hido. Sihar bazinyo. Sihar dia antar singgo laman nyo keceknyo. Ni munyian dak lentehangan. Awak biar apa? Awak antan apa sampai ke dalam. Beko lah masuk apa ke dalam kamar, lah tak kurung lah dikunci di luar, awak pulang lagi. Ni kamu munyian di dalam yo ndak rupa. Segitu sayang Anis kapanya. Panjang lah tu Pak. Mujual lah tu mak. Dibanding dia siana, si harben dia tadi. Jadilah Anis. Itulah ditulis. Pulau nomor 3, nomor rampik. Kekasih nomor rampik. Iaitu si As. Baru saja si In tibo atau bersujo si As. Alun mengecek si In lagi. Si As dulu mengecek. Tuan. Batuan lupa si As itu. Ambo tahu kini Tuan kan dapat bahayu. Tuan kan dikurung. Ko namanya Tuan lah tiba kuah. Tuan mesti berangkit. Dan kurungan Tuan lah siap. Tadi lah Tuan turi siana. Anan siana bini rancak Tuan tua. Jala kamu nyian Tuan di sini mantan saya tak muah lo. Sihar dari antaranya Tuan kabarnya singgung halaman. Munyian menungguin tak muah. Si Anis dia muah mantan Tuan sampai ke kamar. Tapi kamar lah berkuncinya keluar pula balik. Ini pulang. Ambo sebagai kekasih Tuan tu orang rumah Tuan ngebantu agak kurang awak lah gaya. Pula ambo setia ke Tuan. Ambo antan Tuan. Ambo masukan Tuan ke dalam kamar. Ambo duduk tidur je Tuan di dalam. Anan terjadi bekor dalam ambo membela Tuan. Kok dipanggilnya Tuan ambo membela. Begitu setia ambo ke Tuan. Tapi sayang seketik lagi. Ketika awak muda-muda, ketika awak sehat-sehat, cegah-cegah, Tuan tak ada. Lajale giliran ke rumah ambo, Tuan pergi ke tempat siana. Lajale belanja untuk ambo, bagian jo ke sihar. Lajale jatah ambo, baru lunjo untuk sianis. Dan ambo ujung-ujung dapatnya Tuan. Tapi biarlah seketik mana jasa Tuan, ada awak yo. Bakana bersyukuri itu Tuan. Itu merupakan cerpen tapi ungkapan. Apa yang dimaksud dengan si In? Si In yaitu singkatan dari insan. Insan artinya manusia. Yang si Hana singkatan dari hawa nafsu. Sedangkan har atau harben harta benda. Termasuk pangkat jabatan. Anis anak dan istri atau anak dan suami, anak dan seluruh famili. As itu amal saleh. Amal saleh. Yang kita makasih sekadar contoh Pak Kapolsek, kita mohon reda dari Allah Subhanahu wa taala, kita contohkanlah Tuhan. Kalau Allah lama merintah,
utusannya tadi yaitu malakul maut. Kalau Tuhan memerintahkan malakul maut menyapui seseorang, kemudian kurungan atau kuburan pusaro disiapkan untuk awak, anan bisa membela awak sia. Salamu ibi taruhlah ampe yang kita sayangi. Pertama si hana hawa nafsu. Kecik si hana tadi. Kalau lah kasinan udah jelaikan melihat mainkan seluruh hati anak. Saya betul nafsu awak. Hawa nafsu ada tahu awak kena diri. Sati seluruh baru kena setia awak. Ada apa? Orang ayam tunda. Orang ayam tunda. Orang ayam tunda. Orang ayam tunda. Setia kawa. Itu hana tadi. Kalau sihar keciknya harta benda adalah ambuan tanah bang sampai ke mana? Sampai ke halaman. Kayu terasa awak sajak mula mayat tabuju di rumah. Baselimui enjo selimui rancak. Lapiak pambadani bakambang. Segala bungo-bungo. Oh siap untuk menyemarakkan tampai awak. Sampai ke pusaro diriangkan. Joto sedan nama kile, otobus, mungkin oto perah bagai jo ambulan dan sebagainya. Tapi sampai ke halaman kuburan, ke halaman pusaro, anak masuk ke dalam sia. Nama masuk ke dalam kubur. Dan ke Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lahat, ke Desa Balikpapan tu anak masuk. Nama masuk ke dalam kan kain putih seketik tu nyo. Oto pulang, teranak pulang. Nah, seluruhnya tinggal anak masuk kain putih seketik, kape seketik, bunga seketik. Kok dulu bunga tu, orang kapur baru seketik, kan itu. Itulah makasih dengan harta benda, sekadar mantan singgalaman, ambuan tanah bang, munyian joinda. Anis anak istri pemilih atau suami, keciknya ambuan tan papa. Tapi bekola sampai ke kamar nombor bara, papa, awak pulang lagi. Memang iyo anak atau pemilih nama nanti awak. Uluan apa? Uluan. Ada masuknya awak masuk lahat. Diambil dari jo papan, dikalang jo tanah. Beko ditimbun. Lalu jo semua awak, perusi awak, suami awak, anak awak, enggak. Ditimbun nyo nanya yo kate, ditimbun nyo nanya yo, timbun nyo nanya yo. Ala sampai kate hanya keluar awak tinggal surang. Kabeh itu anis, sehingga itu anak istri dan setia dan tampe cinta awak dan bahagia ketika duit. Segitu sayangnya kawak. Asia dan setia kawak. Amal soleh. Kecik amal soleh. Oh Tuhan, ambo tahu Tuhan dapat bahaya. Tapi kini tiba di ambo setia ke Tuhan. Artinya apa yang terjadi beko di dalam ambo bela Tuhan. Ambo pai sama je Tuhan. Ditanyanya beko man rabbuka Allah, ambo menjawab. Man nabiyuka Muhammad, ambo menjawab. Ma imamuka Al-Quran, ambo menjawab. Ma kiblatuka Ka'batullah, ambo menjawab. Tapi sayang ketika duit, ketika mudah-mudah Tuhan tak adil. Kan itu keciknya. Lah jalih giliran ke rumah ambo, anan Tuhan paijo kasiana. Lah jalih giliran untuk ke masjid, untuk sembahyang, anan Tuhan bampuk jo dalam pau baru. Lah jalih jatah untuk berimpak wakaf zakat, babalian untuk anak baru. Bapa turi jo iko begini baru. Anan tu ambo kurang-kurang. Di mana banyak amal Tuhan untuk dunia baru untuk akhirat. Amal soleh jo amal talih. Kan banyak yang ciluh kepada bayi lain. Tapi biarlah Tuhan. Jadi berarti biarlah ampe macam yang kita sayangi di hati dunia. Dengan sabana-bana setia kawak kayu amal soleh. Memang rintangannya banyak. Dan bayi dibuatkan banyak rintangan. Sama juga awak datang ke masjid. Di masjid duduk awak di dalam kadang-kadang lampu tarang mata padam. Tapi di bioskop lampu padam mata tarang. Kalau nambayak ko rintangannya kadang. Nambayak ko barik. Barik di aragonya maha. Sama tu jual ameh. Ameh kan maha. Bama ko maha dek barik. Di samping kuningnya tahan ngo barik. Dimasukkan ameh itu setengah ameh dalam tabik marapuang atau tabanam. Tabanam barik. Itu lebih memang lebih itu keadaan. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahwat. Sarugo bapaga duri, neraka bapaga paniaram kata orang awak. Aikulah bapak dan ibu supaya selamat kita nanti menampung pasawangan nomor 5. Hisab kepada Allah perbanyak amal soleh
dan kepada manusia jangan sampai orang rugi sebab dia awak tanyanya orang dek perbuatan awak. Yang keenam, pasawangan nomor 6 nan kita tampuh untuk sampai ke sarugo nanti al-mizan. Mizan iaitu timbangan. Rupanya awak nanti ditimbang. Aba amode ba bantu timbangannya, awak tak tahu, ambo pun tak pernah mencari. Tapi menjali ado dalam pengajian awak. Nanti kita ka ditimbang dosa pahala. Ditimbang nam baik jo nam buruk. Kalau ditimbang tentu dia adu. Nama nam baik, nama ringan. Dan amal 20, amal baik, amal buruk. Amal baik kau nam baik atau amal buruk. Amal baik kau nam ringan atau amal buruk. Tentu bergantung ke awak. Akini andaknya awak metong dalam kehidupan kita sehari-hari. Mula saja awak berjalan barangkit tagak ke menghadap sesuatu, di hadapan kita lah mesti terbantang dua. Satu jalan Allah dan kedua jalan syaitan. Jalan Allah cik, jalan syaitan cik. Kama bari atih, kama bari perasaan bari pengana. Menampuh jalan Allah atau menampuh jalan syaitan. Kalau le lunak hati le ketujuh dek selero menampuh jalan Allah, siratullah, itu nanti yang bisa membarikkan timbangan awak di akhirat. Tapi kalau lasu pikiran hati kepada jalan syaitan, jalan kida, kanan kida, nalasu, pangana ke syaitan ke buruk saja, tentu membarik nanti timbangan buruk pula. Nama yang ketujuh, tentu awak ingin bapak dan ibu-ibu selamat sampai ke akhirat. Sebab muaro jalan kau dua saja. Satu muaronya nanti sarugo, yang kedua muaronya neraka. Muaronya ke sarugo kalau awak berada di sabilillah atau siratullah. Muaronya neraka kalau awak menempuh jalan siratus syaitan. Jalan syaitan ke neraka muaronya nanti. Untuk selamat dalam mizan kau, perbanyaklah ibadat, perbanyaklah zikir. Di antaranya subhanallah walhamdulillah. Iko barik dalam timbangan tapi ringan dalam ucapan. Khafifatun fil lisan, saqilatun fil mizan. Khafifatun fil lisan, saqilatun fil mizan. Ringan membaca tapi barik dalam timbangan. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian pasawangan nomor 7. Pasawangan nomor 7 nan ka ditampuh nan perlu kita lalui dengan elok. Kalau mizan tadi barik kanan baik, hendaknya sirat namanya, siratal mustaqim. Sirat, ada orang menyebut titian siratal mustaqim. Amode titian jambatannya nanti, sama-sama kita saksikan di sini. Sebab itu baru kita dengar, alun bisa kita cari, alun ada puluh orang yang balik dari situ. Labara banyak orang mati sampai kini, tidak cik je nak pulang. Siap ke bertanya. Tapi kalau bersuara dalam kaji, mesti kita yakini. Supaya sirat menampuh jambatan atau titian kau nanti selamat, sesuai dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah salat, ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhan, tunjuk kijulah kami jalan yang lurus. Tunjuk kiju jalan yang lurus ya Tuhan. Jalan nambana, jangan bengkok, jangan berkelok deknya ya Allah. Dijawab Tuhan tu dalam surah Yasin, jadi kata Tuhan, asal kalian Allah ta'budu syaitan, lain dak amu mayukan kandak syaitan, indak amu dipabudak syaitan, tapi anyak buduni ambo saja disambah. Haza siratul mustaqim. Aku jalan yang lurus. Salamu alaihi jalan lurus berkata bana biasa manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala mulus menempuh siratul mustaqim di akhirat. Kalau ketujuh pasawangan ikolah kita tampuh, pilih tampuh dengan selamat, mati husnul khatimah dalam Islam. Kubur lapang, di kiamat selesai, di mahsyar talinduang, hisab beres, mizan barik kena baik, sirat mulus jalan sampai akhir. Baru awak bisa masuk surga. Baru bisa tajun masuk surga. Ambo rasa kaum muslimin dan muslimat ndak kacinto masuk surga, ayo ndak ado. Ndak ado ndak kacinto masuk surga. Ku ada orang ndak ketuju masuk surga, aku lah naik. Mungkin saraf orang itu. Kok diadokan kini sistem suara sana suku masuk surga.
jalan tunjuk, mungkin juga kaki-kaki naik kata menunjuk untuk masuk surga. Tapi untuk menjalani jalan sampai ke surga itu, kan ikut agak barik. Anam barik itu nama haragono. Sebab kita lah yakin, lah dapat pengetahuan, kalau surga ba ajo hebat di dunia, ajo nanta gurih di hati, ajo nanta kalang-kalang di mata, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar fi qalbin bashar. Indak pernah mata mencaliak telinga mana di luar dari apa nanta gurih di hati. Nerancak nampak di dunia. Perlu nerancak yang bisa kita bayangkan. Namani na lama na merdu kita dengar. Rasanya nan tabayang lamaknya didengar. Nan tagurih di hati, nan pernah matu hati mencaliak nerancak, atau nan tabayang atau nan lari caliak, yang sarugo lah biah por itu. Nan sarugo lah biah por itu. Hendak cinta kasinan. Serangkan di hotel saja ada nan 2 juta semalam, 2,5 juta semalam menumpang lalu di hotel. Kini di sarugo sejak mula masuk sampai hendak keluar. Sanang makan silakan apa yang katuju, minum minta apa yang takana, sampai tidur pilih tambah pula keluarga bidadari rancak-rancak ndak dotan yang di dunia ko. Selalu orang yang ndak katuju itu untuk bagi ibu-ibu tentu suaminya atau bidadaranya kemudian sabuk itu. Kalau lah istri atau wanita lagi bidadari tentu otomatis suaminya atau yang laki-laki jadi suaminya rancak-rancak sehat-sehat. Pengalaman awak, ambo lah pernah mengalami makanan yang lama. Ambo makan makanan, tiba di lidah, hilang surang sama makanan. Tidak keragu dikunyah, hilang sajonyo, tak tanggung lama. Dipanjangkan tu suruh ada mengamangal itu. Sebab kelazatan makanan di dunia itu akibatnya mereka jadi sampah, jadi buang air, jadi buang kotoran. Di suruh tak ada WC, tak ada buang air kadang, tak ada buang air ketik. Itu kok makanan. Disebut beko buah-buahan. Apa je macam buah-buahan, ada nambah kubak, ada nambah juluk. Di seluruh buah-buahan tu masuk ke kamar langsung ke buncuan. Kamar aja lah. Sebut beko istri atau suami di dunia barangkali wak mandi sehari, bara sabun, parfum dipakai. Di akhirat bidadari tak pakai parfum asli harumnya. Suami pun baitu, bara kagagah, bara kerancak. Sebut kini serba otomatis. Ambo pernah dulu waktu malam di salah satu hotel, kebetulan tengah malam lampu idui, ambo tak pandai memadaman, ambo takan kontak-kontak di dinding. Rupanya ada salah takan bagai indak lampu saja, dak kontak lampu saja takanan, lampu tu lain mati, kontak lain tatakan perlu ambo. Kebetulan sesudah ambo menakan, datang anak gadis malam tu ke kamar ambo. Di bawahnya teh talu segala kue 2 macam. Mas, ini mas yang mas pesan tadi. Tak baik tekanan ambo bilo lambo masan kuai. Basuh bagai ndak segala ndak gua sepajago. Rupanya kontak nambo takan tadi nambo ulah. Dek kontak katakan nambo kontak minta minum barangkali akibonya mantan kue mantan minuman di tengah malam. Itu otomatis dunia tu petakan jo kontak. Tapi otomatis di sarugo piha ma tastahihil ampus. Sajo nantakana dapik, nantaraga tibo. Ndak do pakai takan-takan kontak, ndak do pakai kenop-kenop, ndak do pakai handphone, pakai iPhone, pakai telepon, pakai tele yang lain, ndak do cio. Ukurannya adalah takana. Baraka hebatnya, tapi untuk sampai ke sinan, tampulah pasawangan yang 7 macam dengan selamat dan mulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan awak menjadi anggota tetap untuk masuk surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.